pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Baik, sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Tuhan atas berkatnya hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini, tentunya dalam keadaan yang sehat. Baik. Sebelum mulai dari KBM, Ibu minta bereskan kalian punya sampah, mungkin ada sampah-sampah di keliling kalian, silakan angkat dan bagikan. Mari kita awali pelajaran kita hari ini dengan doa. Itu minta siapa yang mau berdoa? Ya, silakan. Mari. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji serta syukur kami aturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu dari malam tadi hingga pagi ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami. Semoga apa yang kami dapat pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Namun ucapkan puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, dan Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Ya, Ibu aku dulu ya. Hari ini siapa yang sudah hadir? Felicia Firan tidak ada. Felicia. Firan tidak ada. Alasannya apa? Sakit. Siapa lagi? Maria Goriti Rene. Maria Gorindrene. Alasannya? Alfa. Apa? Hendrikus Rege. Yohanes Rege. Yohanes. Ya. Alasannya? Alton. Sudah? Oke, berarti hari ini 3 orang ya? Jadi, Yang hadir? jadi. Baik. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, ya, sebelum mulai dengan pembelajaran kita ice breaking dulu, ya. Kita ice breaking dulu. Jadi di sini ice breaking tujuannya itu untuk menguji konsentrasi kalian dan kecepatan kalian, ya. Di sini Ibu minta silakan mencari pasangan yang misalnya bagian depan ini kau ke belakang menghadap ke belakang. Ayo coba cari pasangan masing-masing. Balik. Cari pasangan masing-masing. Sudah. Balik, cari pasangan masing-masing. Ya, cari pasangan yang di sana. Yang di sana kita 3 orang, kau balik sana. Kau balik ke belakang. Cari teman. Oke. Di sini ada permainan bergantian. Ibu akan membagi permen ya. Perhatikan baik-baik. Sebentar. Sorry. Oke, sudah semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, di sini permainannya perhatikan dulu ke depan. Kalau Ibu sebut tepuk, lepas, tangan ke meja, terus kalau bilang tangga, berarti baru bisa angkat ya. Sudah bisa ya? Sudah. Oke, kita mulai permainan. Permainannya taruh di
Sistem upah. Ada yang ingat apa itu upah? Ya, Desi? Upah adalah hak bekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan yang memberikan kepada tenaga kerja dan dibayar menurut suatu perjanjian. Oke, itu adalah pengertian. Oke, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu belajar tentang apa? Sistem upah. Sistem upah. Ada yang ingat apa itu upah? Upah adalah hak bekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari suatu perusahaan untuk memberikan kepada tenaga kerja dan dibayar menurut suatu perjanjian. Baik, kita kasih hapus dulu untuk Desi yang Oke. Terus dulu. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Desi, yang dimaksud dengan upah di situ adalah kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah apa? Memberikan tenaganya kepada perusahaan, ya. Itu adalah pengertian dari upah. Ya, di sini di Indonesia ada berapa jenis upah kemarin? Yang kita pelajari ada berapa jenis upah? Ada 5. Ada 5. Apa-apa? Ada upah apa saja kemarin? Upah menurut waktu. Iya, upah menurut waktu. Ada lagi? Upah menurut hasil. Upah menurut hasil. Ada lagi? Upah borongan. Upah borongan. Ada lagi? Upah bonus. Dengan upah bukan Ya, dari kelima jenis upah ini, apa yang maksud dengan upah borongan? Siapa? Oke. Bagaimana? Apa yang dimaksud dengan upah borongan? Ya, kita. Upah borongan adalah sistem upah yang didasarkan pada kesempatan dari yang memberi kerja dengan penerima kerja. Kita kasih hapus dulu untuk kita. Baik. Ada yang masih ingat mengapa di tiap daerah itu upahnya berbeda-beda? Ada yang masih ingat? Tadi kita sudah menjawab. Mungkin ada lagi yang lain? Ya? Gaya hidup yang berbeda-beda, kedua tingkat pendidikan. Iya, gaya hidup yang berbeda-beda dan tingkat pendidikan. Ada lagi? Sip? Ya? Pendidikan dan kebijakan pemerintah. Baik. Masih ada yang ingat mengapa upah di tiap daerah itu berbeda-beda? Oke. Ibu minta salah satu. Ya, Riri, coba. Tingkat pendidikan dan kualifikasi pekerja dan tingkat pengangguran yang tinggi. Oke, masih ada lagi yang lain? Ya, Sip? Biaya hidup yang berbeda, pendidikan dan kebijakan pemerintah. Oke, kita kasih up dulu untuk kedua teman. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan lembaran dan untuk kita pretest dulu ya. Silakan ambil kertas. Kemudian silakan kerjakan. Tujuan dari pretest ini untuk mengukur kemampuan awal kalian ya.
bulannya pretest tadi untuk mengukur kemampuan anak kita sebelum mulai dengan pembelajaran ya. Baik, sekarang kita akan mulai dengan pembelajaran kita tentang pengangguran. Sebelum pengangguran, ini minta perhatikan. Di sini ada kata bijak menurut Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Baik, perhatikan di sini ada kata bijak dari Imam Syafi'i. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Baik, anak. Ya, di sini Ibu minta kalian capek dulu dari sekarang. Ya, kalian sekarang merasa capek karena dengan rutinitas kalian tiap hari dari pagi sampai siang di sekolah, setelah itu pulang ke rumah, dari rumah pulang datang lagi ke sekolah untuk aktivitas kegiatan sore, setelah itu pulang lagi. Pasti kalian merasa capek ya? Ya, Bu. Ibu minta lebih kalian dari masih muda ini kalian merasa capek duluan, ya. Capek dimana kalian harus bisa belajar ya, belajar banyak. Ini berkaitan dengan materi tentang pengangguran. Ibu harap di sini anak-anak bisa lebih giat lagi belajar, ya, lebih giat belajar. Selagi kalian masih muda, lebih giat belajar. Supaya itu jadi bekal untuk kamu. Dengan adanya kamu belajar lebih betul dan lebih rajin, kalian sudah memperkecil peluang untuk menjadi pengangguran besok-besok ya. Nah, kalian sudah punya pengalaman dan sudah punya ilmu. Ibu harap selesai dari sini, mungkin kalian setelah tamat dari sini, Ibu harap kalian bisa kembali ke masyarakat, bisa membuka usaha ya, atau kamu bisa membuka peluang usaha baru. Dengan cara apa, Bu? Belajar ya. Dengan belajar yang berdasar. Ya, itu harapan dari Ibu. Selesai dari sini, Ibu minta kalian bisa untuk bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Sebelumnya itu kita masuk ke kompetensi dasar ya. Perhatikan kompetensi dasar kita hari ini. Yang pertama tentang 3.3 itu menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Yang kedua 4.3 itu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Adapun indikator dari kompetensi dasar ini yang pertama itu menganalisis konsep pengangguran, merangkum dampak pengangguran, dan upaya mengatasi pengangguran. Sedangkan indikator dari 4.3 ini, kalian dapat membuat rangkuman dampak pengangguran dan cara mengatasinya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, diharapkan yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis masalah pengangguran dengan benar melalui pengamatan dan kegiatan literasi membaca. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis upaya mengatasi pengangguran yang benar melalui kegiatan literasi membaca. Ya, di sini ada 3 penilaian yang nanti akan Ibu ambil ya, dalam pembelajaran kita, proses pembelajaran kita ini. Ada 3 penilaian ya, yang akan Ibu ambil. Yang pertama itu adalah penilaian sikap dari pembelajaran kita. Yang kedua penilaian pengetahuan itu dari pretest dan post-test ya. Dan yang ketiga itu penilaian keterampilan. Itu dinilai dari hasil diskusi kalian dan waktu kalian mempresentasi. Sekarang kita masuk ke materi kita minggu ini tentang masalah pengangguran. Ya. Di sini apa saja yang akan kita pelajari? Di sini adalah masalah yang pertama itu tentang definisi yang akan kita pelajari. Itu yang pertama tentang definisi pengangguran, yang kedua tentang penyebab pengangguran, dampak pengangguran, jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Itu masalah penganggurannya. Di sini ada definisi
silakan coba baca pengertian dari pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau sudah memiliki pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Ya, itu adalah pengertian dari Pengangguran. Baik, untuk materi kita tentang masalah pengangguran ini, Ibu minta kalian perhatikan ke depan. Di sini Ibu akan naikkan video pembelajaran ya, menjelaskan tentang pengangguran. Kita perhatikan ke depan. Untuk menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang masalah pengangguran. Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Kita akan mempelajari tentang definisi pengangguran, penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan solusi mengatasi pengangguran. Pengangguran merupakan penduduk usia produktif yang tidak dapat bekerja, sedang mencari kerja, atau sedang menunggu dalam proses membangun sebuah bisnis. Intinya, mereka yang belum bisa diterima oleh lapangan pekerjaan atau sedang berproses membangun bisnis atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada 6 hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Pertama, lapangan kerja yang terbatas. Jumlah lapangan kerja terbatas, sedangkan para pencari kerjanya lebih banyak, sehingga sebagian dari pencari kerja tersebut tidak dapat mendapatkan pekerjaan, maka terjadilah pengangguran. Yang kedua, masalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terkadang membuat tenaga manusia tergeser, sehingga tergantikan oleh teknologi. Perkembangan teknologi membuat sebagian orang kehilangan pekerjaan atau terjadi efisiensi dan tenaga manusia digantikan oleh mesin. Misalkan penemuan traktor yang ada pada sektor pertanian membuat tenaga kerja manusia untuk membajak sudah mulai berkurang. Lalu contoh lagi, penjaga jalan tol sudah tergantikan dengan adanya mesin tol otomatis. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK merupakan satu kondisi ketika seseorang terpaksa diberhentikan bekerja dari perusahaannya. Penyebabnya karena perusahaan merugi atau penurunan aktivitas produksi, sehingga perusahaan terpaksa tidak mengerjakan sebagian karyawannya. Akibat PHK, sebagian pekerja harus terpaksa menganggur. Faktor keempat adalah lokasi pekerja. Terkadang pekerja dan tempat kerja berada pada kondisi yang sangat jauh. Misalkan kebutuhan tenaga kerja ada di Kalimantan, sedangkan lokasi pekerjaannya ada di Jawa, sehingga mereka yang di Jawa tidak dapat mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja yang tersedia berada di tempat yang berbeda. Lokasi yang berjauhan membuat sebagian
Kualitas ekonomi bergeser, sedangkan kualitas sumber daya manusianya tidak melakukan penyesuaian diri. Pergeseran ini membuat sebagian orang tidak dapat mencari pekerjaan karena keterampilan mereka sudah berbeda dengan kebutuhan industri. Misalkan, mereka yang bekerja di sektor pertanian karena adanya perkembangan teknologi, perubahan struktur pertanian tidak dapat memenuhi produksinya, sehingga mereka terpaksa tidak dapat bekerja di sektor pertanian karena tidak layak lagi bekerja di sektor pertanian. Jenis pengangguran menurut lamanya bekerja. Ada yang namanya pengangguran terbuka, pengangguran terstruktur, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka merupakan orang yang benar-benar tidak dapat mendapatkan pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan pengangguran terstruktur merupakan seseorang yang bekerja namun memiliki produktivitas yang rendah, atau dengan kata lain sebenarnya pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh satu orang namun terpaksa dikerjakan oleh 2 orang sehingga terjadi tidak efisien. Setengah penganggur merupakan kondisi seseorang yang telah memiliki pekerjaan namun jumlah jam kerjanya sangat sedikit. Misalkan mereka yang bekerja paruh waktu hari ini bekerja besok tidak, atau hari ini bekerja hanya setengah hari kemudian mereka libur. Artinya mereka bekerja namun jumlah jam bekerjanya kurang dari 8 jam sehari, atau kurang dari 36 jam per minggu. Akibat terjadinya pengangguran, ada beberapa hal yang terjadi ketika pengangguran di suatu negara sangat tinggi. Pertama, masalah sosial dan kriminalitas. Mereka yang menganggur tetap membutuhkan makan, membutuhkan penghasilan. Karena mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan, terkadang mereka harus terpaksa berkumpul dengan kriminal. Jadi pengangguran dapat menyebabkan masalah sosial dan kriminalitas. Pengangguran juga dapat menjadi beban negara. Kita tahu ketika masyarakatnya menganggur, negara terpaksa harus menanggung beban sosialnya. Negara mengeluarkan berbagai program agar mereka yang menganggur segera bisa mendapatkan pekerjaan. Pengangguran juga dapat mengurangi nilai pendapatan per kapita sebuah negara. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata rakyatnya. Jika sebagian besar rakyatnya menganggur, maka pendapatan rata-rata rakyatnya rendah. Pengangguran juga dapat menyebabkan masalah kesehatan dan psikologis. Mereka yang menganggur akan cenderung terkena tekanan, stres, depresi, dan lain sebagainya, sehingga juga berujung pada aspek kesehatan dan psikologis. Dampak yang terakhir adalah menurutnya produktivitas. Mereka yang menganggur tidak dapat beraktivitas, tidak dapat menghasilkan apapun yang bernilai ekonomi, sehingga produktivitas negara menjadi rendah. Lantas, bagaimana solusi mengatasi pengangguran? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka diharapkan mereka memiliki keterampilan yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga dapat mencari pekerjaan, menjadi tenaga kerja yang terampil atau menciptakan lapangan kerja. Solusi yang berikutnya adalah meningkatkan investasi. Investasi dapat membuka lapangan usaha. Tingginya nilai investasi membuat banyak usaha-usaha baru tumbuh. Tumbuhnya usaha-usaha baru tersebut
video pembelajaran tadi? Ada pertanyaan? Sudah bisa paham? Sudah, Ibu. Paham ya? Oke, kalau sudah bisa paham dengan materi tadi, sekarang waktunya kita untuk membentuk dalam kelompok ya. Membentuk dalam kelompok. Nanti sebentar, sudah kemarin kelompoknya sudah dibagi ya. Ya. Oke, 5 kelompok. Ya. Nanti selesai kalian sudah membentuk dalam kelompok, sebentar Ibu akan memaparkan ada video, nanti dari video tersebut kalian akan menemukan bagaimana cara mengatasi masalah ya, atau upaya apa yang akan kalian ambil untuk mengatasi masalah dalam video nanti. Oke, sekarang silakan kalian masuk dalam kelompok yang sudah dibagi. Menjelaskan petunjuk atau langkah-langkah untuk kalian bekerja ya. Ya. Yang pertama, di sini nanti Ibu akan tampilkan sebuah video tentang pengangguran. Ya. Sebuah video tentang pengangguran. Nanti di sini masing-masing kelompok silakan nanti akan diberi masing-masing kelompok itu dengan kasus yang berbeda dari kasus dari video yang ada nanti sebentar. Nanti dari masing-masing kelompok silakan diskusi bagaimana cara mengatasi atau bagaimana upaya untuk mengatasi pengangguran tersebut ya, dengan kasus yang berbeda. Nah, pertemuannya itu atau langkah-langkahnya itu, setelah kalian menyimak video pengangguran, kalian akan dibagikan LKPD ya, dan dikerjakan secara berkelompok. Setelah itu kalian diskusikan jawaban dengan kelompok. Cari informasi di buku aja atau yang tersedia di situs-situs yang terpercaya ya, di internet apa, silakan untuk mencarinya. Selesai kalian diskusi, waktu berikutnya itu kalian presentasikan di depan kelas. Oke. Sebelum Ibu membagikan LKPD, Ibu minta kalian perhatikan ke depan untuk menyaksikan sebuah video ya.
Oke. Itu adalah video pengangguran ya. Sudah jelas ya video tadi? Oke. Sekarang waktunya Ibu akan membagikan LKPD. Tadi sudah dijelaskan masing-masing kelompok akan mencari atau mendiskusi tentang ada kasus ya di sini masing-masing kelompok. Ibu sudah siapkan kasusnya dari video yang ada tadi. Di sini sudah ada. Nanti silakan kalian diskusi. Kira-kira bagaimana cara mengatasi kasus-kasus yang ada di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Ya, silakan. Kelompok dua mana? Kelompok dua.
Baik, sekarang perhatikan waktu dan kesempatan kami berikan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus Raffi baru lulus dari sekolah menengah atas. Akibat keterbatasan ekonomi, ia tidak bisa melanjutkan kuliah. Oleh karena itu, ia memilih untuk bekerja. Namun, setiap kali melamar pekerjaan, Raffi selalu ditolak karena ia tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Upaya mengatasi pengangguran tersebut adalah untuk mengatasi masalah, Raffi bisa mengikuti pelatihan kerja agar memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain atau bisa menambahkan? Sudah? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok. Berikutnya kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kasus Lina adalah seorang pramusaji di sebuah restoran. Karena terdampak pandemi COVID, restoran tersebut terpaksa memberhentikan Lina sehingga kini harus menganggur. Upaya mengatasi pengangguran yaitu untuk mengatasi masalah tersebut, Lina bisa mengikuti pelatihan kerja untuk menambah kemampuan lainnya agar bisa bekerja di tempat lain. Selain itu, Lina juga bisa melakukan usaha sendiri dengan mendirikan UMKM. Baik teman-teman dari kelompok lain yang mungkin mau menanggapi materi kami, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, pada contoh kasus yang kalian bahas ini, termasuk pengangguran apa? Minta penjelasan. Baik, kami minta waktunya untuk berdiskusi sebentar. Baik, kami akan mencoba untuk menjawab. Contoh kasus ini masuk dalam pengangguran siklis, di mana pengangguran siklis terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi ketika permintaan barang dan jasa dalam perekonomian menurun. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk menghentikan pekerja dalam upaya untuk memotong biaya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 2 yang berikutnya silakan kelompok 3. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Saya mewakili kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kasus sudah 1 tahun Fahmi lulus kuliah. Namun hingga kini ia belum juga mendapatkan pekerjaan. Upaya untuk mengatasi pengangguran. Fahmi bisa mengikuti pelatihan kerja untuk menambah kemampuan sesuai yang diinginkan perusahaan. Sehingga setelah mengikuti pelatihan kerja, ia sudah memiliki kemampuan
yang dapat mendukungnya untuk mencari pekerjaan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi. Waktu dan kesempatan diberikan. Oke, sudah pas. Silakan beri aplaus untuk kelompok 3. Yang berikut kelompok 4. Baik, silakan kelompok 4. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dengan kasus Olive memiliki usaha rental di bidang film. Upaya mengatasi pengangguran, Olive bisa beralih ke bisnis pekerjaan lain dengan mengikuti program UMKM yang digalakkan pemerintah. Pada program tersebut, masyarakat akan dibina dan diberikan modal untuk membuka usaha sekaligus membuka pekerjaan baru. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain waktu dan kesempatan. Pas. Sebentar tadi sudah tahu. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4 yang sudah. Ya, kembali. Sebentar. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kasus, Leo bekerja sebagai penjaga kasir, ia hanya bekerja selama 5 jam sehari. Oleh sebab itu, pendapatan yang diterimanya pun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya mengatasi misalnya tersebut, Leo bisa mengikuti pelatihan kerja sehingga nantinya dia bisa menerima kerja di tempat lain dengan bayaran yang cukup. Baik teman-teman, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, kasih aplaus untuk kelompok ini. Baik, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Dari kelima kelompok ini, tentu ada kelompok yang terbaik ya saat mempresentasikan tadi. Di sini ada satu kelompok yang terbaik dari yang sudah baik. Berarti kalian punya kelompok, 5 kelompok ini sudah baik semua ya. Iya. Dari 5 ini ada yang terbaik. Menurut Ibu, kelompok yang terbaik ini Ibu berikan kepada kelompok berapa kira-kira? 3. Kelompok 2. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Di sini ada hadiah ya. Berapa semua di sini? 5 ya. Silakan bagi teman-teman ya. Oke, maka nanti sebentar selesai kita KPM. Baik, materi kita sampai di sini. Sebelum Ibu menutupi, masih ada yang ingat materi kita tadi tentang apa saja? Ada yang bisa membuat kesimpulan apa yang kita pelajari tadi? Apa-apa? Ya. Jadi materi yang sudah kita pelajari pada hari ini yaitu pertama, pengertian pengangguran, kedua, jenis-jenis pengangguran, ketiga, upaya mengatasi pengangguran. Oke. Ya, ada pengertian pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan upaya mengatasi pengangguran. Apa yang dimaksud dengan pengangguran di sini? Ya, tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan pengangguran tadi adalah orang yang tidak bekerja, orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan sesuatu usaha ya, atau yang sudah memiliki pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Pengertian dari pengangguran. Ya, tadi sudah disampaikan ada jenis-jenis pengangguran. Yang pertama tadi pengangguran berdasarkan lamanya waktu. Ada berapa tadi? Berdasarkan lamanya waktu ada 3. Yaitu apa tadi? Pengangguran terbuka, Ya, pengangguran terselubung, ya,
Tengah menganggur. Ya, itu adalah pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya. Ada berapa tadi? Ada Ya, ada 3, ada yang 5. Ya, kalau yang 3 apa-apa? Pengangguran struktural, pengangguran friksional, pengangguran siklis atau siklus. Ya, itu adalah jenis-jenis pengangguran ya. Dibagi 2 tadi, ada pengangguran berdasarkan lamanya waktu bekerja. Itu ada 3 tadi, ada yang pengangguran berdasarkan yang kedua adalah pengangguran berdasarkan penyebabnya tadi ada 3 yang disampaikan tadi, ada pengangguran struktural, friksional, siklus. Yang berikut kita lihat ada materi berikut tentang upaya pengangguran. Apa saja tadi? Meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Iya, meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Ada lagi? Meningkatkan investasi. Meningkatkan investasi. Ada lagi? Mendorong Ya, nah. Menciptakan program pelatihan kerja. Ya, itu tadi adalah upaya untuk mengatasi pengangguran ya. Ada yang meningkatkan investasi, pelatihan kerja, program kerja dengan luar negeri dan menggalakkan usaha UMKM. Baik, materi kita sampai di sini. Sebelum Ibu menutupi materi kita, silakan ya. Kalian ambil kertas untuk kita post test ya. Sudah siap kita semua? Perhatikan baik-baik di sini. Di sini Ibu akan membacakan soal. Ibu baca sekali saja. Setelah itu kalian langsung menjawab, ya. Langsung menjawab. Jangan tanya teman kiri kanan. Kerja masing-masing. Ya, Bu. Oke. Untuk menguji kemampuan kalian, apakah masih ingat? Dengar baik-baik soal yang ada di sini yang akan dibacakan. Sudah semua, sudah siap kan? Sudah, Bu. Baik. Kondisi ekonomi di mana orang mau dan mampu bekerja, tetapi tidak mampu mendapatkan pekerjaan, disebut pengangguran titik-titik. Yang kedua, pengangguran berumur pendek dan terjadi ketika orang berganti pekerjaan dan mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini termasuk pengangguran apa? Silakan. Nomor 3. Langsung jawab ya. Nomor 3. Jenis pengangguran yang terjadi selama beberapa bulan setiap tahun di industri seperti pertanian, konstruksi, dan pariwisata karena perubahan pola cuaca dan permintaan konsumen. Ini termasuk pengangguran apa? Yang keempat, pengangguran yang meluas akibat resesi ekonomi atau penurunan perekonomian di Indonesia adalah pengangguran apa ini? Yang kelima, perhatikan baik-baik, aku bacain sekali saja. Yang kelima, pengangguran yang disebabkan oleh perubahan dalam struktur ekonomi dan tidak lagi membutuhkan oleh industri modern disebut dengan pengangguran titik. Sudah semua? Sudah. Oke, kalau sudah semua, silakan tukar dengan teman untuk mengecek kebenarannya. Silakan tukar dengan teman sebangku. Dalam kelompok, silakan. Ayo tukar jawabannya. Jangan tukar jawabannya. Silakan cek nomor 1 apa? Pengangguran.
Nomor 5? Struktural. Oke, gimana di situ? Siapa yang benar semua di situ? Ya, ada beberapa orang yang benar semua. Atas nama siapa? Itu di kelompok 1 dasar kerjasama itu. Nama siapa di situ? Maria Evrina Mui. Maria Evrina Mui berapa? 100? Oke, mana Mui? Ini tolong kasih dia. Ya. Terus siapa lagi? Yang di sini ada yang ya siapa senang siapa? Iya, mana dia? Oke. Siapa lagi? Nama siapa? Jangan rame. Kalau yang ini ada tidak? Nama siapa? Oke, silakan. Nilainya berapa ya? Siapa lagi? Siapa lagi kalau ini ada tidak? Siapa nama siapa? Oh ini. Ada lagi siapa? Ada ibu. Ibu minta kalian silakan kumpul LKPD dengan teman-teman tadi. Jangan lupa di LKPD masing-masing ada nama kelompok ya. Nama kelompok. Lupa dengan tempat ucapan itu yang sudah semua? Belum. Baik, sudah semua ya? Baik. Silakan dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah kalian mengikuti pelajaran tadi? Ya? Bagaimana? Terima kasih. Saya mewakili teman-teman saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan materi tentang pengangguran di Indonesia dengan sangat menarik dan menyenangkan dan membuat kami tidak jenuh karena Ibu menyajikan materi ini dengan gambar video yang sangat menarik. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk pertemuan kita sampai di sini. Untuk pertemuan minggu berikutnya, itu kita ulangan penuh, ya? Siap? Siap. Belajar untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi ulangan nanti ya. Untuk menutupi doa kita, belajar kita, Ibu minta salah satu siapa? Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji serta syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas berkat dan perlindungan-Mu sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Ya Bapa, semoga apa yang kami dapatkan pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Nama-Mu yang kudus akan selalu kami puji ini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Terima kasih. Silakan. Baik.